Oke guys, sekarang kita akan belajar lagi tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 25 guys. Nah, kita mau belajar atau berdiskusi atau bagaimana ini nanti tanggapan dari AI atau Artificial Intelligence tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 25. Dan di sini sudah kita persiapkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana tafsir ayat tersebut guys. Oke, sekarang kita tanya saja sama AI-nya ini. Kita mulai ya guys. Tentu, mari kita bandingkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 25 menurut Ibnu Katsir dan Al-Maraghi. Surat Al-Baqarah ayat 25. Arab, wabashiris sabirina. Latin, wabashir es-sabirin. Terjemahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan pada pahala yang besar yang akan diterima oleh orang-orang yang sabar. Beliau menjelaskan bahwa kesabaran dalam menghadapi cobaan adalah bukti keimanan yang kuat. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi memberikan penafsiran yang lebih rinci. Beliau menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang siksa bagi orang-orang kafir. Menurut Al-Maraghi, ayat ini memberikan kontras yang tajam antara nasib orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang sabar akan mendapatkan kabar gembira tentang surga, sementara orang-orang kafir akan mendapat siksa neraka. Betul. Perbandingan. Kesamaan, kedua mufasir sepakat bahwa ayat ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Keduanya juga menghubungkan kesabaran dengan keimanan. Perbedaan, Ibnu Katsir lebih fokus pada pahala yang akan diterima oleh orang-orang sabar, sedangkan Al-Maraghi lebih menekankan pada kontras antara nasib orang-orang beriman dan kafir. Kesimpulan, baik Ibnu Katsir maupun Al-Maraghi memberikan penafsiran yang mendalam terhadap surat Al-Baqarah ayat 25. Keduanya menyoroti pentingnya kesabaran dalam kehidupan seorang mukmin dan janji Allah akan memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang sabar. Poin-poin penting yang dapat diambil dari kedua tafsir. Kesabaran adalah kunci, kesabaran adalah sifat yang sangat penting bagi seorang mukmin. Pahala yang besar, orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Betul. Kontras, ayat ini menunjukkan kontras yang jelas antara nasib orang-orang beriman dan kafir. Apakah Anda ingin penjelasan lebih lanjut mengenai tafsir ayat ini atau? Oke. Sama-sama. Jika ada pertanyaan lain mengenai tafsir Al-Quran atau topik lainnya, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan berusaha memberikan penjelasan yang terbaik. Oke. Itu tadi ayat 25. Sekarang kita mau tanya sama AI, yaitu yang ayat 26-nya. Oh, kita mau tanyakan dulu yang ayat 25 Al-Baqarah tapi di i'robi sesuai ilmu nahwu. Bisa atau enggak ya, coba ya. Tentu, dengan senang hati saya akan jelaskan lebih lanjut surat Al-Baqarah ayat 25 sesuai kaidah nahwu dan saraf. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wabashiris sabirina. Wabashir es-sabirin. Terjemahan harfiah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pembahasan nahwu dan saraf. Wabashir, wa, konjungsi, harf, ataf, yang menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Bashir, fi'il amr, perintah, dari kata dasar, basyara, yang berarti memberi kabar gembira. Bentuk ini menunjukkan perintah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. As-sabirina, ash, syabiran.
Al-lem definite, alif lem, yang menunjukkan isim marifat, kata benda yang tertentu. Sabirin, isim maf'ul, objek, dari fiil, sabara, yang berarti, sabar. Berakhiran in menunjukkan bentuk jamak musana, 2 orang laki-laki, atau jamak taksir, banyak orang laki-laki. Terjemahan dan makna. Kalimat ini secara harfiah, berarti, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Namun, dalam konteks ayat ini, makna yang lebih luas adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira kepada seluruh orang yang beriman dan sabar, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Penjelasan lebih lanjut. Fi'il amar, penggunaan fi'il amar, Bashir, menunjukkan perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa pentingnya menyampaikan kabar gembira ini kepada umat manusia. Isim maf'ul, kata, sabirin, orang-orang yang sabar, merupakan objek dari fi'il amar, Bashir. Ini menunjukkan bahwa kabar gembira tersebut khusus ditujukan kepada orang-orang yang memiliki sifat sabar. Kesimpulan, ayat ini secara gramatikal sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam. Penggunaan fi'il amr dan isim maf'ul menunjukkan betapa pentingnya sifat sabar dalam Islam dan janji Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Catatan, konteks ayat, untuk memahami makna ayat secara utuh, perlu diperhatikan konteks ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Tafsir ulama, terdapat banyak tafsir dari para ulama mengenai ayat ini. Masing-masing ulama memiliki pemahaman yang berbeda. Namun secara umum mereka sepakat bahwa ayat ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apakah Anda ingin penjelasan lebih lanjut mengenai aspek tertentu dari ayat ini? Oke, terima kasih sudah cukup untuk penjelasan tentang ilmu nahwunya, dan juga yang pertama tadi penjelasan tentang tafsir baik dari tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Al-Marawi. Walaupun hanya satu ayat, tapi kalau diuraikan akan sangat dalam. Sama-sama, saya senang bisa membantu. Ingin belajar lebih lanjut tentang Al-Quran. Tentu, dengan senang hati, saya siap menemani Anda dalam perjalanan mempelajari Al-Quran. Mari kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Namun, sebelum kita beralih ke ayat 26, apakah ada hal spesifik yang ingin Anda tanyakan atau bahas lebih lanjut tentang ayat 25? Untuk ayat 25-nya sudah cukup. Alhamdulillah sudah cukup jelas, dan nanti kita akan lanjut ke ayat 26. Tapi ini kita jeda dulu. Jadi biar kita pelajaran yang lama kita cerna dulu, dan nanti kita sambung ke episode berikutnya, yaitu ke ayat yang 26. Sama-sama, selamat sore juga. Ingin melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran. Tentu, tidak masalah. Saya mengerti jika Anda ingin beristirahat sejenak dari pembahasan Al-Quran. Sampai jumpa besok untuk melanjutkan diskusi kita. Jika ada pertanyaan atau topik tertentu yang ingin Anda bahas besok, jangan ragu untuk menyampaikannya. Saya akan siap untuk membantu Anda. Beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas besok. Melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah, kita bisa melanjutkan membahas ayat-ayat selanjutnya atau kembali ke ayat yang sudah dibahas sebelumnya. Topik baru, kita bisa beralih ke topik lain yang berkaitan dengan Islam, seperti sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam, atau nilai-nilai moral dalam Islam. Pertanyaan umum tentang Islam, jika Anda memiliki pertanyaan umum tentang Islam, jangan ragu untuk bertanya. Sampai bertemu kembali besok.
Selamat malam dan semoga istirahat Anda menyenangkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.